Keputusan pelatih Koh Jin untuk merelakan Red Sparks kalah dari IBK Altos memang menimbulkan banyak pertanyaan. Namun bila ditilik lebih dalam, ini bukan sekadar soal hasil di papan skor, melainkan strategi besar yang menempatkan tujuan akhir jauh di atas sekadar kemenangan jangka pendek. Dalam dunia olahraga profesional, kemenangan memang penting, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana sebuah tim mampu menjaga ritme, mengatur energi, dan mempersiapkan diri menghadapi laga yang benar-benar menentukan. Dengan posisi Red Sparks yang sudah aman di peringkat 3 klasemen reguler, kekalahan dari tim juru kunci tak mengubah status mereka sebagai peserta pasti playoff, sehingga wajar jika fokus dialihkan pada perencanaan lebih besar. Koh Jin seakan mengingatkan publik bahwa kompetisi bukanlah sprint singkat, melainkan maraton panjang yang membutuhkan manajemen strategi matang. Mengorbankan satu pertandingan di penghujung liga reguler bisa berarti mendapatkan keuntungan besar di laga playoff yang intensitasnya berlipat ganda. Inilah esensi dari keputusan Koh Jin. Red Sparks sedang memainkan catur tingkat tinggi, di mana satu langkah mundur bisa menciptakan jalan lebar untuk 2 langkah maju. Dari perspektif ini, kekalahan tidak lagi dilihat sebagai aib, melainkan sebagai bagian dari rencana besar yang bisa menuntun tim menuju kejayaan. Pertanyaannya, mampukah strategi ini benar-benar memberikan hasil sesuai harapan, atau justru menjadi bumerang jika mental para pemain terguncang oleh kehilangan momentum? Hanya waktu yang bisa menjawab, namun yang jelas, Red Sparks telah memilih jalan yang penuh perhitungan, menegaskan bahwa tim hebat tidak hanya dinilai dari berapa kali menang, tetapi dari bagaimana mereka mengatur strategi agar kemenangan yang paling penting bisa diraih tepat di saat dibutuhkan. Salah satu keputusan paling mencolok dalam laga melawan IBK Altos adalah ketika Koh Jin memilih untuk mencadangkan 2 mesin poin utama Red Sparks, Megawati Hang Estri, oposite asal Indonesia yang sudah menjadi ikon baru Liga Voli Korea, serta Giovanna Milana, outside hitter asal Amerika yang tak kalah produktif. Kedua pemain ini selama musim reguler terbukti menjadi tumpuan utama serangan Red Sparks dengan kontribusi puluhan poin di setiap laga. Namun pada pertandingan itu, keduanya justru hanya duduk di bangku cadangan, menonton rekan-rekannya berjuang menghadapi tim juru kunci. Keputusan ini tentu menimbulkan tanda tanya, mengapa pelatih rela meninggalkan senjata pamungkasnya? Jawabannya sederhana namun penuh risiko. Menjaga stamina. Koh Jin tahu betul bahwa playoff adalah arena berbeda, dengan tekanan fisik dan mental yang jauh lebih berat dibandingkan laga reguler. Megawati dan Giovanna adalah aset utama yang harus disimpan dalam kondisi prima, karena justru di playoff lah kontribusi mereka akan menentukan hidup mati Red Sparks dalam perburuan gelar. Dengan mengistirahatkan keduanya, Koh Jin seolah sedang merawat amunisi terakhir yang akan ditembakkan pada saat paling tepat. Risiko dari keputusan ini tentu terlihat jelas. Kekalahan telah 1-3 dari tim yang sebenarnya bisa ditaklukkan dengan mudah jika kedua bintang itu dimainkan. Namun di balik risiko tersebut, ada pesan kuat bahwa Red Sparks tidak bermain untuk sekadar menambah angka kemenangan di klasemen, melainkan untuk memastikan bahwa Megawati dan Giovanna bisa tampil di puncak performa saat momen terbesar tiba. Strategi ini mungkin tampak kontroversial, tapi dalam kompetisi yang ditentukan oleh babak playoff, keputusan menyimpan kekuatan bisa menjadi pembeda antara kegagalan menyakitkan dan kejayaan abadi. Selain absennya para bintang utama seperti Megawati dan Giovanna, Red Sparks juga harus menghadapi kenyataan pahit dengan cederanya salah satu pemain paling vital di lini pertahanan, yaitu libero senior Noran Ki. Pemain berpengalaman ini dipastikan absen selama kurang lebih 4 pekan akibat cedera, yang artinya ia kemungkinan besar tidak akan bisa ikut memperkuat tim di fase awal playoff. Bagi tim sebesar Red Sparks, kehilangan libero utama bukan sekadar kehilangan satu posisi, melainkan kehilangan otak dari sistem pertahanan yang selama ini menjadi penyeimbang antara serangan mematikan dan ketahanan tim dalam menerima bola. Dalam voli modern, libero adalah titik tumpu yang menjaga agar serangan lawan tidak langsung berbuah poin,
dan absennya Noranki berarti beban besar harus dipikul oleh para pemain pelapis yang mungkin belum memiliki pengalaman dan ketenangan serupa. Situasi ini menambah tingkat kesulitan bagi Koh Jin dalam meramu strategi, karena selain harus memikirkan stamina para pemain inti, ia juga harus memastikan lubang di pertahanan bisa segera ditutup tanpa mengorbankan kualitas permainan secara keseluruhan. Meski begitu, absennya Noranki juga membuka ruang bagi munculnya bintang baru di lini belakang, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa pemain muda yang mulai mendapat kesempatan lebih banyak dalam laga melawan IBK Altos. Pertanyaannya, apakah mereka mampu menjaga kestabilan tim di tengah tekanan playoff yang jelas jauh lebih besar? Dalam olahraga, cedera memang seringkali menjadi faktor penentu. Namun bagi tim besar, ini juga menjadi ujian kedalaman skuad. Jika Red Sparks mampu mengubah krisis ini menjadi peluang, bukan mustahil justru dari ketiadaan Noranki akan lahir kejutan baru yang menguatkan tim di saat paling dibutuhkan. Meski Red Sparks kalah dari IBK Altos, laga tersebut juga menghadirkan cerita mengejutkan tentang munculnya pahlawan tak terduga, yaitu Lone Wo, yang berhasil mencatatkan dirinya sebagai pencetak poin terbanyak untuk Red Sparks dengan torehan 27 angka. Lone Wo, yang selama ini lebih sering berada di balik bayang-bayang para pemain inti, justru tampil luar biasa ketika diberikan tanggung jawab besar untuk menggantikan peran Megawati dan Giovanna di lini serang. Penampilannya bukan hanya membuktikan bahwa Red Sparks memiliki kedalaman skuad, tetapi juga mengirimkan sinyal penting bahwa pemain pelapis pun bisa menjadi pembeda dalam situasi tertentu. Lone Wo bermain dengan determinasi tinggi, memperlihatkan keberanian menyerang, sekaligus ketenangan menghadapi blok-blok lawan yang selama ini menjadi salah satu kelemahan Red Sparks ketika bintang utama mereka tidak hadir. Meskipun hasil akhir pertandingan tidak berpihak pada Red Sparks, performa individu Lone Wo memberikan secercah harapan sekaligus menambah variasi pilihan bagi pelatih Koh Jin dalam menata strategi menuju playoff. Kisahnya seakan menjadi bukti nyata bahwa kesempatan besar seringkali datang pada momen tak terduga, dan hanya mereka yang siaplah yang bisa menjadikannya panggung pembuktian. Publik kini tentu bertanya-tanya, apakah Lone Wo akan kembali diberi peran besar di laga-laga playoff mendatang, atau ia akan kembali ke bangku cadangan begitu Megawati dan Giovanna turun ke lapangan? Apapun jawabannya, satu hal pasti, penampilan heroik ini akan tercatat sebagai salah satu momen yang memperkaya dinamika Red Sparks musim ini.